Sampurasun Mbak Kuta, selamat datang di acara IDFest 2020. Sebelum memasuki presentasi, tanpa mengurangi rasa hormat, kami ucapkan terima kasih kepada tim dosen yang terhormat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Pramudia dari kelas KM42 MC4. Kami akan membuat video presentasi tentang mahkota bumi dan kampung adat Kuta. Inilah poin-poin yang akan kami bahas. Yang pertama ada city overview, yang kedua SWOT analysis, yang ketiga communication objective, yang keempat target audience, yang kelima kompetitor, yang keenam brand touch point, yang ketujuh creative strategy, yang terakhir adalah contact point. Ini hasil analisis kami. Yang pertama strengths. 1. Peraih penghargaan Kalpataru pada tahun 2002 sebagai penyelamat lingkungan. Yang kedua, Kampung Adat Kuta memiliki hutan yang dinamakan Leuweung Gede yang memiliki luas sebesar 30 hektar. Yang ketiga, Kampung Kuta adalah salah satu kampung di Jawa Barat yang aktif dan berpotensi dengan populasi kurang lebih 259 jiwa. Yang keempat, hutan yang ada di Kampung Kuta masih asri. Yang terakhir, olahan hasil bumi di Kampung Kuta seperti aren dan kopi. Kedua, ada weakness dari Kampung Adat Kuta. Yang pertama, weaknessnya adalah akses menuju Kampung Adat Kuta yang jauh dan sulit. Terus, hasil bumi belum terkonsep dan belum diolah dengan sempurna. Yang ketiga ada opportunities. Kampung Adat Kuta mendukung program One Village One Product, One Village One Company atau OVOC yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, Kampung Adat Kuta bekerja sama dengan universitas lokal di Ciamis untuk membantu dalam publikasi media sosial. Yang keempat ada trip, kampung adat lain yang berada di Jawa Barat dan memiliki potensi yang sama. Kampung Kuta belum menjadi top of mind pariwisata pada Jawa Barat. Selanjutnya kita membahas old positioning. Old positioning Kampung Kuta yaitu Kampung 1001 Pamali atau Kampung 1001 Pantangan. Adapun USP atau unique selling point yang dimiliki Kampung Adat Kuta yaitu Leuweung Gede. Dikarenakan Leuweung Gede boleh dikunjungi oleh wisatawan dan masyarakat setempat dengan adanya peraturan yang harus dipatuhi. Selain itu, Leuweung Gede mendapatkan penghargaan Kalpataru yaitu Kampung Adat Penyelamat Hutan. Dalam observasi yang telah dilakukan, kami menemukan hutan yang sangat asri dan terjaga kondisinya serta keasriannya yang dinamakan hutan Leuweung Gede. Dan Leuweung Gede mendapatkan penghargaan Kalpataru. Selanjutnya ada brand touch point yang mendeskripsikan positioning mahkota bumi. Di antaranya yaitu menyajikan cerita dan mengangkat nilai-nilai adat yang ada di Kampung Kuta. Yang kedua, melakukan pameran tradisi dan adat seperti tradisi nyuguh dan tradisi babarit dari Kampung Adat Kuta yang bertujuan untuk menjaga lingkungan. Yang ketiga, membuat campaign 1 bulan untuk selamanya yang mengajak masyarakat untuk menggunakan produk eco-friendly sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang terakhir adalah membuat campaign video mengenai gerakan menjaga hutan di sosial media sesuai dengan nilai adat Kampung Kuta. Adapun target audiens Kampung Adat Kuta yaitu berdasarkan data jumlah kunjungan wisata Kampung Adat Kuta mencapai jumlah 2 juta lebih wisatawan lokal. Berdasarkan geografis, wisata dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Berdasarkan demografis, laki-laki dan perempuan generasi Z. Berdasarkan behavior, mahasiswa pencinta alam, orang yang menyukai petualangan, serta akademisi. Selanjutnya kita membahas communication objective di mana terdapat what to say dan how to say. What to say, apa yang akan disampaikan, yaitu kearifan lokal dalam melestarikan hutan. Kemudian, agar pesan tersebut tersampaikan, maka momen tepat dalam menyampaikan positioning baru kami yaitu 1. Mengajak masyarakat untuk menerapkan kearifan lokal dari Kampung Adat Kuta dalam melestarikan lingkungan dengan membuat program eco-friendly 1 bulan untuk selamanya. Yang kedua, mengedukasi masyarakat mengenai kebiasaan Kampung Adat Kuta menjunjung tinggi kearifan lokal melalui pentas seni pada event Urban Village 2020. Nah, ini dia kompetitor terbesar dari Kampung Adat Kuta yaitu Kampung Adat Naga. Kenapa Kampung Adat Naga? Karena dilihat dari sektor hutan. Yang pertama, jauh dari kata modern. Yang kedua, sebagian besar dari masyarakat Kampung Adat Naga bekerja sebagai petani dan berkebun. Yang ketiga, menjaga lingkungan sekitar mereka, terutama hutan. Yang keempat, masyarakatnya masih sangat tradisional. Yang kelima, adanya hutan larangan. Selanjutnya kita membahas tentang logo dari mahkota bumi. Yang pertama, konsep mahkota. Asal-usul geografi Kuta yang dikelilingi oleh tebing dan akhirnya berbentuk seperti mahkota. Dulu sempat disebut sebagai mahkota. Selanjutnya, bentuk daun pada ujung mahkota. Mengangkat potensi alam yang kita bawa yaitu hutan Leuweung Gede dan sebagai nilai adat untuk menjaga alam. Selanjutnya,
bagian kiri dan kanan logo mahkota bumi, membentuk dua tangan yang sedang mengangkat daun di atasnya. Memiliki makna sebagai masyarakat yang senantiasa menjaga kelestarian alam. Selanjutnya, logo bagian bawah memiliki makna sebagai penyangga alam, yang berarti manusia memiliki kewajiban untuk menuruti nilai-nilai alam yang berlaku. Manusia membutuhkan alam, begitupun sebaliknya. Selanjutnya kita akan membahas tentang maskot mahkota bumi. Yang pertama, maskot yang menyerupai bentuk bumi, karena nilai-nilai yang kami angkat dari Kampung Adat Kuta difokuskan untuk menyelamatkan bumi. Yang kedua, peta. Peta yang berada di bagian badan tersebut melambangkan peta dari Jawa Barat yang mendominasi peta Ciamis, dikarenakan letak Kampung Kuta yang berada di Ciamis. Peta tersebut diletakkan di bagian kanan, karena bagian kanan selalu dilambangkan sebagai kebaikan. Yang ketiga, mahkota. Mahkota di sini kami ambil dari lambang atau logo mahkota bumi yang mengartikan asal-usul geografi Kuta. Yang keempat, warna dominan navy. Warna navy memiliki arti menarik perhatian dan membangun suasana. Yang kelima, warna toska di peta Kuta. Warna toska yang berarti menyembuhkan dan mengendalikan emosi. Yang keenam, aksara Sunda. Dengan menulis aksara Sunda yang mengartikan kita Kuta, di sini kita menampilkan ciri khas Kuta yang menjadi pelindung alam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kreatif strategi yang meliputi storyboard city overview, jingle atau anthem, dan brand activation. Storyboard city overview. Scene pertama, opening animasi logo dari mahkota bumi. Scene kedua, menampilkan keindahan Leuweung Gede. Scene ketiga, menampilkan aktivitas pengambilan aren. Scene keempat, pengolahan aren. Scene kelima, spot foto khas Kuta. Scene keenam, menampilkan kebun kopi. Scene ketujuh, menampilkan aktivitas warga. Scene ke-8, menampilkan rumah panggung. Scene ke-9, menampilkan balai desa. Scene ke-10, menampilkan penghargaan Kalpataru. Dan scene ke-11, menutup dengan logo mahkota bumi. Selanjutnya adalah storyboard jingle. Verse pertama merupakan bagian pembukaan anthem yang bertujuan untuk memberitahu pendengar tentang rahasia kekayaan yang terpendam pada Kampung Adat Kuta. Verse kedua menggambarkan suasana Kampung Adat Kuta yang memberikan ketenangan karena alamnya yang masih terjaga. Terus pada bagian pre-chorus merupakan 3 kekayaan alam yang dimiliki Kampung Adat Kuta yang menjadi sumber utama mata pencarian. Pada bagian chorus untuk mengajak pendengar agar mengunjungi Kampung Adat Kuta dan menunjukkan letak Kampung Kuta. Terakhir dari kreatif strategi ada storyboard brand activation. Scene pertama menggambarkan tempat awal Kampung Kuta. Scene kedua, narator akan mengatakan pada audiens untuk mengambil welcome drink oleh masyarakat Kampung Kuta yang menggunakan pakaian pangsi. Scene ketiga, narator membantu audiens untuk memasuki art installation yang berada pada bagian hall pertama pada Kampung Kuta. Beranjak ke booth selanjutnya, yaitu booth games. Dalam booth games ini, audiens diajak untuk bersenang-senang dengan permainan tradisional. Scene kelima, narator akan mengajak audiens menuju booth yang ditunggu-tunggu, yaitu booth kuliner. Scene ke-6, narator akan mempersilahkan audiens untuk melakukan selfie atau foto sepuas dan sekreatif mereka di foto booth yang melatarkan Kampung Kuta. Scene ke-7, di adegan terakhir, narator akan mengucapkan kalimat perpisahan kepada audiens, yaitu "Hatur nuhun Bahat Kuta telah mampir ke acara kami." Selanjutnya, multi-sensory effect di brand activation meliputi 1. Taste. Pengunjung dapat merasakan kuliner khas Kampung Adat Kuta yang menggunakan bahan-bahan gula aren, singkong, dan kopi. Yang kedua, smell. Pengunjung dapat mencium kopi saat mendatangi stand mahkota bumi. Yang ketiga, touch. Pengunjung dapat melakukan interaksi dengan cara bersentuhan di booth Kampung Adat Kuta saat permainan games dan menekan tombol. Yang keempat, sight. Dalam booth Kampung Kuta, para pengunjung akan menyaksikan bagaimana booth kreasi dari mahkota bumi seperti art instalasi dan berbagai macam permainan, booth kuliner, serta foto booth. Yang kelima, sound. Pengunjung akan mendengarkan bunyi khas kampung seperti suara jangkrik dan burung-burung. Mari add media sosial yang dimiliki mahkota bumi. Twitter @mahkotabumi, Instagram @mahkotabumi, Line ID-nya ada di sini, Facebook Mahkota Bumi, dan YouTube Mahkota Bumi. Jangan lupa di-follow ya. Terakhir, ada tagline yang sangat keren nih dari Mahkota Bumi, yaitu "Kataku, Kita Kuta." Muhammad Pramudia mengucapkan terima kasih dan juga saya ingin meminta maaf jika dalam presentasi ada perkataan yang salah dan perilaku yang kurang berkenan. Hatur nuhun.